Oke, hari ini kita akan bahas mengenai mendengar aktif dan mengolah informasi. Ini merupakan materi dari pertemuan 9. Jadi silakan disimak baik-baik ya, kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kelas. Yang pertama akan kita bahas adalah mendengarkan. Jadi apa itu mendengarkan? Mendengarkan kalau misalnya menurut bahasa Indonesia adalah menangkap suara, bunyi dengan telinga. Jadi ketika kalian bisa mendengar sesuatu, menangkap bunyi itu disebut dengan mendengar. Kalau misalnya Oxford Dictionary mengatakan bahwa a give attention with the ear, take notice of. Jadi ketika kita sudah paham atau misalnya kita notice terhadap, satu, bunyi atau suara, maka otomatis kita dikategorikan mendengar, itu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan mendengar aktif? Nah, kalau aktif ini adalah sesuatu hal yang dinamis, bertenaga. Jadi ketika, kita sering banget mendengar istilah yang namanya mendengarkan aktif. Mendengar aktif itu seperti apa sih? Kadang ketika kita berbicara, itu orang nggak terlalu notice apa yang kita bicarakan, jadi minta diulang lagi. Tapi kalau mendengarkan aktif, ketika orang meminta feedback kepada kita, kita paham feedback-nya itu seperti apa. Itu yang disebut dengan aktif, karena ada sesuatu hal yang dinamis dan bertenaga di dalamnya. Kemudian bagaimana dengan yang dimaksud mendengarkan aktif? Mendengarkan aktif adalah di dalamnya itu, kalian ada intensitas, ada empati, penerimaan dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Dalam artian gini, ketika kita, temannya bercerita kepada kita, kemudian, kita pengen, didengar, "Tolong dong dengerin saya," misalnya seperti itu. Nah, ketika hal-hal demikian, itu secara tidak langsung kita ada proses penerimaan di dalamnya dan kita bertanggung jawab terhadap informasi yang sampai kepada kita. Jadi makanya untuk mendengarkan aktif ini susah ya, kita lebih senang berbicara daripada mendengarkan, karena biasanya kita akan lebih gampang terdistrak ketika mendengarkan, entah itu mendengarkan dosen, mendengarkan pidato, mendengarkan ceramah, ataupun yang lainnya. Kita akan terdistrak dengan sesuatu hal yang ada di depan mata kita. Padahal, kalau misalnya kita bisa mendengarkan dengan baik, maka proses adaptasi kita itu jauh lebih cepat, karena ada rasa empati di dalamnya. Makanya kenapa dalam ilmu komunikasi atau dalam ilmu pengetahuan, proses seseorang mendapatkan ilmu itu justru besar 60% dari proses mendengarkan, 30% dari membaca, 30% dari berbicara, dan 10%-nya dari membaca. Makanya kenapa orang Indonesia itu minim sekali literasi membaca. Karena kenapa mereka itu lebih suka mendengarkan sesuatu tanpa mengkonfirmasi. Nah, ini yang salah ya. Hati-hati, ketika mendengarkan aktif adalah kita harus mampu mengkonfirmasi apa yang kita dengar. Jadi jangan sampai kita langsung judging atas apa yang kita dengar, tapi dengarkan dulu secara utuh. Itu yang harus dipastikan. Terus apa saja, manfaat dari mendengarkan aktif? Nah, manfaat dari mendengarkan aktif ini adalah, pertama, membantu mengenal watak seseorang. Kalau misalnya kalian bisa mendengar temannya benar-benar sangat utuh, dia sedang bercerita apa, maka sebetulnya kalian secara tidak langsung sudah tahu karakter dia itu seperti apa. Apakah dia orangnya egois, apakah hanya ingin didengarkan saja, apakah misalnya dia orang yang cukup introvert, atau misalnya dia, mudah kecewa, mudah marah, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kita mengasah dan melatih pendengaran kita secara aktif, itu kita sudah, mengenal yang namanya watak orang. Kedua, membantu menyelesaikan masalah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebetulnya orang cerita itu bukan mau minta solusi, tapi hanya ingin didengarkan. Hampir 70% itu benar. Karena ketika kita sudah mendengarkan dengan baik, tanpa mengintervensi orang yang bercerita, maka otomatis orang itu akan minta pendapat ke kita, bagaimana penyelesaian masalahnya. Kalau misalnya dimintai pendapat, silakan berikan pendapat sesuai pendapat kalian. Tapi kalau misalnya tidak dimintai pendapat, jangan sekali-kali memberikan pendapat ke orang lain atas masalah yang dihadapi oleh orang lain. Karena khawatirnya ini malah jadi premature judgment atau kita mengintervensi masalah orang lain, seolah-olah kita tahu masalahnya, tapi sebenarnya kita tidak tahu masalah tersebut.
Ketiga, mendorong komunikasi yang lebih jauh. Ketika kita mampu menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan aktif, maka otomatis yang tadinya orang ini hanya bercerita tentang A, tapi dia bisa bercerita sampai A, B, C, D, sampai Z kepada kita karena kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Secara tidak langsung, ketika mendorong komunikasi yang lebih jauh ini, ada rasa nyaman di dalamnya. Ketika ada rasa nyaman, orang itu mau memberikan segala informasi yang ada pada dirinya kepada kita sebagai pendengar. Makanya penting banget manfaat pendengar aktif ini kalau misalnya teman-teman nanti bekerja dalam bidang consulting. Kalau misalnya teman-teman jadi konsultan atau consulting, itu pasti otomatis teman-teman akan diminta untuk mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian selain itu, ada yang disebut dengan meningkatkan pemahaman pada pendengar dan orang yang berbicara. Sebetulnya mendengarkan itu cukup membosankan kalau misalnya orang yang berbicara itu memang gaya bicaranya tidak menyenangkan. Pasti kita cepat ngantuk, lelah, dan lain sebagainya. Tapi akan menyenangkan justru ketika kita mendengarkan dari orang yang enak cara berbicaranya. Karena kenapa? Sebetulnya itu mengasah pemahaman kita, baik dari kita sebagai pendengar atau baik dari orang yang berbicara yang menyampaikan informasinya. Kemudian, mendapatkan informasi yang diperlukan tadinya karena kita nggak tahu jadi tahu gara-gara kita mendengarkan informasi dari teman, informasi dari dosen, informasi dari berita, atau informasi dari manapun yang kita dengarkan. Nah, itu manfaat dari mendengarkan. Yang terakhir adalah membina dan meningkatkan hubungan. Jadi semakin kita mengasah mendengarkan secara baik, maka sebetulnya secara tidak langsung itu sudah meningkatkan hubungan menjadi sesuatu yang sangat intim. Nah, intim ini seperti apa? Ada kedekatan di dalamnya. Next, ada yang disebut dengan alur mendengarkan. Nah, ini yang paling penting ya, nanti hati-hati ada dalam soal UAS. Jadi, dalam alur mendengarkan itu, yang pertama kita ada proses hearing. Nah, hearing itu adalah mendengarkan. Nah, hearing di sini itu apa kita hadir atau tidak. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, maka kita berusaha untuk memahami, understanding dulu. Oh, dia tuh maksudnya A ya. Nah, setelah memahami, kita langsung interpretasikan. Nah, menginterpretasikan, oh dia ini lagi cerita karena sedih. Nah, itu interpretasi. Jadi, kalau ada misalnya ada seseorang, saya mau curhat dong sama kamu. Oke, kita hearing nih. Kita hearing kalau kita mendengarkan bahwa orang ini tuh mau curhat. Understanding adalah ketika orang ini bercerita ke kita dan kita mendengarkan, kita berusaha memahami. Oke, masalah dia seperti ini. Oh ya, oke, seperti ini. Nah, itu understanding. Nah, kemudian ada interpreting. Interpreting adalah menginterpretasi. Jadi setelah dia bercerita, kita mulai menginterpretasikan, oh, jadi dia itu cerita gara-gara habis dimarahin bosnya. Oh, dia ini pengen didengerin curhatnya karena habis dimarahin sama dosen pembimbingnya. Nah, itu ada interpreting. Nah, kemudian ada remembering. Remembering ini adalah mengingat kembali. Bener, kemarin itu saya baru inget nih, dia cerita A, B, C, D. Nah, itu remembering. Jadi kita jadi mendengarkan itu bukan hanya sesuatu yang masuk dari telinga kanan keluar ke telinga kiri, tapi benar-benar kita mengingat informasi apa saja yang kita terima, itu remembering. Jadi kita, oh iya saya dulu pernah dikasih tahu nih sama Bu Sifat, kata Bu Sifat A, B, C, D. Nah, itu remembering. Kemudian kita evaluasi. Nah, ketika mendengarkan, kita evaluasi nih dari mendengarkannya. Oh, kayak gitu. Menurut versi si A, si B ini kayak ini. Menurut versi si B, si A kayak gini. Nah, kita ada evaluasi dong dari informasi yang kita terima dari dua belah pihak. Nah, ketika kita mengevaluasi informasi ini, baru kita memberikan respon. Kayaknya enggak deh, itu salah, kayaknya itu cuma pendapat kamu doang, aslinya nggak kayak gitu kok. Nah, ketika kita memberikan respon, kita mengevaluasi dulu kan informasi yang sebelumnya kita terima dari informasi yang barusan kalian terima. Nah, jadi alur mendengarkan aktif itu nggak bisa loncat ya, jadi dia harus hearing dulu, didengerin dulu. Ketika sudah didengarkan, baru kita paham. Ketika kita paham, kita menginterpretasikan, oh jadi masalahnya seperti itu, baru kita ingat, oh iya kemarin tuh dia pernah bilang gini loh, persis sama apa yang kamu katakan. Kita mengingat bahwa ada informasi yang pernah masuk
sama dengan informasi yang teman kamu ceritakan. Baru kita evaluasi, kata saya mah ini bukan dia yang salah deh. Jadi dievaluasi dulu si informasinya, baru kita memberikan respon dan tanggapan terhadap informasi yang kita terima. Next. Nah, ada hal-hal penting dalam mendengarkan aktif. Jadi hal-hal penting dalam mendengarkan aktif adalah pastikan ada feedback. Kalau mendengarkan aktif tidak ada feedback, feedback ini bisa negatif, bisa positif. Kalau positif, berarti kita akan ada rasa empati di dalamnya. Kita ingin melakukan penerimaan pesan dengan baik, ada intensitas ingin diulangi. Tapi kalau misalnya mendengarkannya tidak aktif, pasti kita akan dihajar seperti, apa? Kenapa? Coba ulangi. Nah, kalau misalnya ada perasaan seperti itu ya, ada apa? Kenapa? Nah, misalnya seperti itu, maka otomatis orang yang bercerita beranggapan bahwa dia tidak didengarkan. Itu hati-hati. Dalam mendengarkan aktif, pastikan berikan umpan balik yang sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi jangan ngalor ngidul ngasih pendapatnya. Nah, karena sebetulnya kemampuan untuk memasuki dunia ini dipersepsikan oleh orang lain. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dengan akurat dan mengkomunikasikan pemahaman kepadanya. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada orang lain dari apa yang kita dengar. Jadi kalau ada teman curhat, itu dengerin dulu sampai beres, jangan tiba-tiba dipotong. Kalau kita misalnya mendengarkan sampai beres, berarti kita dikategorikan mendengarkan aktif, baru kita bisa memberikan feedback atau umpan balik. Tapi kalau misalnya temennya lagi curhat, kita udah ikutan emosi dulu, terus udah gitu, selain ikutan emosi, kita juga malah ikutan komentar, maka secara tidak langsung itu tidak mendengarkan aktif karena kalian memotong informasi yang ingin disampaikan sama teman kalian. Nah, itu yang salah ya. Jadi hati-hati kalau mendengarkan aktif itu pastikan benar-benar kalian utuh di dalamnya, hadir utuh dalam pembicaraan tersebut, hadir dalam pembicaraan tersebut supaya temennya paham gitu apa yang diceritakan. Maksudnya kalian paham apa yang diceritakan sama temannya. Nah, biasanya apa saja nih yang menjadi hambatan dalam proses mendengarkan? Hambatan dalam proses mendengarkan itu ada dua, ternyata ada secara mental dan secara fisik. Kalau misalnya secara fisik adalah misalnya gangguan kesehatan, teman-teman misalnya lagi pada sakit, atau misalnya demam atau pusing ya, atau flu, itu tuh orang lain mau cerita tuh apapun tuh kita nggak akan fokus, karena biasanya kita sakit, lagi nggak enak badan kita. Nah, kemudian ada lingkungan sekitar, saking berisiknya. Kalau misalnya sekitar makin berisik, itu pasti kita nggak akan paham apa yang dimaksud. Hah? Hah? Apa? Nah, misalnya seperti itu. Sering ya, kita kalau nanya, hah? Hah? Nah, kayak gitu, itu adalah karena berisik, ya. Entah itu karena mungkin mendengarkannya via gangguan telepon, jadi ada gangguan sinyal, terus atau misalnya ngobrol langsung teman sekelasnya berisik, atau misalnya di rumahnya berisik, lagi ada tukang bangunan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada noise. Nah, noise ini adalah gangguan dari secara fisik. Misalnya tiba-tiba gatel lah kepala, misalnya garuk-garuk, pengen ngomong apa lupa. Nah, itu adalah noise. Nah, tata letak ruangan juga itu termasuk akan mempengaruhi proses mendengarkan. Semakin jaraknya jauh antara pembicara dengan penerima pesan atau yang mendengarkan, maka otomatis akan terjadi hambatan. Semakin dekat jaraknya, maka otomatis gangguannya akan makin kecil. Makanya kenapa dikatakan tata letak ruangan itu juga penting mempengaruhi jenis proses mendengarkan yang nanti akan kalian alami. Kemudian selanjutnya ada temperatur. Semakin panas suhu ruangan, maka seseorang makin tidak fokus untuk mendengarkan. Panas, misalnya terlalu dingin, terlalu lembab, nah itu juga akan berpengaruh bagaimana orang mendengarkan si pembicara. Kita sebagai orang yang mendengarkan pasti akan terganggu. Kemudian ada yang disebut karena faktor mental. Nah, karena faktor mental ini kecepatan berpikir. Jadi ada orang-orang yang cepat berpikirnya, jadi kalau misalnya mau mendengarkan itu dia nggak fokus, benar-benar sangat kurang fokus. Jadi kalau misalnya ibu kan termasuk tipikal yang sangat cepat berbicara. Jadi kalau ibu berbicara bisa jadi akan mengganggu mental yang lainnya karena kecepatan berbicara ibu. Nah, karena bisa jadi kalau misalnya ibu berbicaranya lambat, maka informasi yang ada di otak ibu itu akan lebih mudah lupa. Tapi kalau misalnya lebih cepat ibu berbicara, maka otomatis informasinya juga akan lebih banyak yang disampaikan. Nah, itu terjadi dengan proses penangkapan sama kalian. Kalau misalnya kalian lumayan, kalau istilah zaman sekarang tuh bilangnya lemot. Kalau kalian lemot, kecepatan berpikirannya masih Pentium 3, maka otomatis itu akan terjadi yang namanya proses mendengarkan terus-menerus. Nah, kemudian proses mendengarkan ini adalah
karena faktor keterbatasan dan pengetahuan. Semakin kita sedikit informasi, semakin kita sedikit wawasan, maka otomatis kita makin nggak nyambung ngomong sama orang. Intinya itu ya. Semakin kita wawasannya sedikit, semakin pengetahuan kita terbatas, maka semakin kita akan tidak nyambung ngomong sama orang. Karena orang lain ngomongin apa, kita ngomongin apa sih? Nah, karena nggak ada yang nyambung. Kemudian ada prasangka. Nah, prasangka ini adalah ketika ada orang yang sedang bisik-bisik, kita berpikir seperti, ih dia lagi ngomongin saya, padahal nggak ngomongin gitu. Sebenarnya dia sedang tidak membicarakan kita, sebenarnya dia sedang tidak membicarakan kita, tapi karena ada prasangka di dalamnya, seolah-olah kita dibicarakan. Baik itu pembicaraan negatif atau pembicaraan positif. Kemudian ada ketidaksabaran. Ada orang-orang yang amat sangat tidak sabar ketika mendengarkan orang yang berbicara, lama banget nih orang ngomong apa sih, cepet intinya aja, nah kayak gitu. Nah itu akan mempengaruhi informasi yang akan disampaikan, bisa jadi, karena kan ada orang-orang yang berbicara itu berbelit-belit. Nah, kita yang ngedenger itu nggak sabar, sebenarnya apa sih intinya, nah misalnya kayak gitu. Itu adalah faktor mental yang bisa mempengaruhi proses mendengarkan aktif. Makanya kenapa belajar mendengarkan aktif ini adalah susah-susah gampang, karena banyak faktor di dalamnya yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara mendengarkan yang aktif. Cara mendengarkan yang aktif adalah, pertama, konsentrasikan dulu perhatiannya pada pembicara. Jadi jangan gampang ke distract. Makanya kenapa kalau di kelas, Ibu tuh selalu bilang jangan pegang handphone, jangan cek-cek handphone, ataupun pastikan diperhatikan. Karena balik lagi, proses orang berkonsentrasi itu beda-beda. Ada yang dia bisa sangat berkonsentrasi dalam kondisi berisik, ada yang dia tidak bisa konsentrasi dalam keadaan berisik. Jadi dia harus tenang banget baru dia bisa konsentrasi. Kemudian pertimbangkan informasi yang sudah diketahui pembicara. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu apa yang ingin disampaikan sama pembicara, ya bukan berarti kalian tidak mendengarkan, dengarkan lagi. Bisa jadi ada informasi tambahan. Misalnya si A tahu membahas tentang bola. Kita udah tahu bola itu mah yang menang Chelsea kan, misalnya kayak gitu. Nah, jangan seolah-olah kita memotong bahwa kita lebih tahu dari dia, tapi dengarkan dulu. Bisa jadi kita dapat informasi baru dari orang yang berbicara ini. Hindari gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. Gangguan-gangguan dalam berkomunikasi itu seperti tadi ya, misalnya kayak bunyi handphone, atau misalnya dipanggil, atau misalnya teman yang berbisik, dan lain sebagainya. Kendalikan emosi, karena biasanya proses mendengar ini cukup susah kalau misalnya orangnya nggak sabaran. Melibatkan diri dalam pembicaraan, jadi kalau misalnya mau nimbrung, pastikan kalian tahu bahasannya apa, jadi jangan, kalau zaman sekarang tuh bilang jangan sotoy, kalau ikut ngobrol tuh jangan sotoy, pastikan kalian tahu apa yang dibicarakan. Kesampingkan prasangka dan pendapat pribadi, jadi jangan seolah-olah bahwa, oh enggak tuh, dia tuh nggak suka sama saya, soalnya dia pernah ngomongin saya. Nah, itu menurut siapa? Kan belum dikonfirmasi, dia beneran ngomongin kamu apa enggak, gitu. Melihat dari sudut pandang pembicara, jadi jangan hanya seolah-olah melihat dari sudut pandang kita yang mendengarkan. Dengarkan tidak hanya dengan telinga, tapi mata dan bahasa tubuh. Contohnya kalau misalnya ada orang yang berbicara, anggukan. Kalau misalnya kalian paham. Kemudian perhatikan, karena kalau kalian terbiasa berbicara depan umum tuh kelihatan banget kok mana yang memperhatikan, mana yang enggak. Itu hanya dilihat dari sorot matanya. Dan hati-hati menyatakan pendapat pribadi kalau misalnya kalian tidak diminta pendapat sama orang yang sedang berbicara. Jadi cukup dengarkan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya dimintain pendapat, berikan pendapatnya. Kalau misalnya tidak diberikan pendapat, cukup bilang, wah terima kasih ya sudah bercerita, seru nih jadi nambah wawasan sama saya. Jadi jangan seolah, wah kalau kata saya mah ya mending ABC. Nah, itu adalah memberikan pendapat pribadi. Hati-hati, itu bisa jadi kita sebenarnya sedang menghakimi orang. Nah, itu harus dihindari ya. Nah, bagaimana cara mengolah informasi? Yang paling penting adalah dengan berbagai macam jenis informasi yang muncul pada saat ini, kita perlu yang namanya mengolah informasi. Mengolah informasi ini adalah memproses berita atau kabar yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Makanya kenapa ada istilah kita harus memfilter segala informasi. Bagaimana memfilter segala informasi? Memfilter segala informasi adalah kalau misalnya ada informasi,
kalau misalnya ada informasi apapun, itu pastikan kalian cross check 2 kali. Makanya kenapa di Indonesia banyak sekali terjadi pertikaian, banyak terjadi persebaran hoax dan lain sebagainya, karena nggak pernah dikonfirmasi informasi itu, ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah, kita langsung nyebarin ke teman-teman ya, berasa kita yang paling tahu informasi itu. Setelah paling tahu informasinya, kita merasa paling update. Nah, itu hati-hati ya. Hasrat lambe turahnya mohon ditahan ya. Terus cara mengolah informasi dengan baik itu seperti apa? Pertama, kalian harus pahami dulu topiknya ya. Yang paling penting adalah kalian harus pahami dulu topiknya seperti apa. Jadi jangan pastikan nanti topik yang dibahas itu nyambung. Jadi kalian emang mengerti. Terus cari referensi dari berbagai sumber. Jangan hanya satu sumber saja. Dengan demikian kalian penuh akan wawasan dan pengetahuan. Kalau misalnya mau ngobrol sama orang biar nyambung, biar enak diajak ngobrol, pastikan sesuai dengan topiknya. Jadi topiknya itu jangan ngalor ngidul. Simpulkan informasi yang didapat. Nah, simpulkan informasi yang didapat ini seperti apa? Kalau misalnya kamu dapat informasi A, B, C, D, silakan simpulkan versi kalian. Jangan menyebarkan informasi yang belum tentu akurat. Itu yang paling berbahaya. Makanya dikatakan dalam agama apapun juga yang paling berbahaya dari dosa manusia adalah mulutnya, ya. Jadi mulutnya itu bisa sedikit tapi bisa melukai hati orang lain. Jadi hati-hati. Kemudian bagaimana cara contoh mengolah informasi yang salah? Contoh mengolah informasi yang salah adalah langsung menerima informasinya, beritanya tanpa dipahami terlebih dahulu, disebarkan ke orang lain tanpa dicari dulu referensinya, kemudian nanti seolah-olah bahwa itu adalah informasi dari kalian. Jadi makanya ada istilah gosip atau ada istilah hoax. Hoax dan gosip adalah contoh orang yang salah menginformasi tanpa dia mengklarifikasi informasi atau mengkonfirmasi informasi. Yang paling benar dalam proses mendengarkan adalah mengkonfirmasi dulu informasi yang kita dapat, baru setelah itu kita bisa menghasilkan informasi yang baru ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada yang suka banyak ngomong misalnya, kemudian dia sering menyampaikan informasi, iya tahu nggak saya dengar dari A, B, C, D, ya dia dengarnya cuma dari Departemen Percenahan doang. Nah, itu ya si Departemen Percenahan itu tolong dicoret, hapus karena nggak ada. Kalau misalnya kamu berwawasan, kamu orang yang berpendidikan tinggi, maka sampaikan informasi dengan melakukan konfirmasi, cross check terus informasinya benar atau tidak. Jangan menelan informasi secara utuh ya, tanpa dikonfirmasi. Ini materi pertemuan 9. Kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti kalian bisa tanya di kelas. Terima kasih.